P35 Ketakutan Syafira. Beberapa hari berlalu dan hari ini hari pertama Pak Budi, penjual bakso, mulai stay di green. Semua perkakas sudah Aidan siapkan. Pak Budi tinggal mengolah dan melayani pelanggan. Bahan semua model dari Pak Budi. Pak Budi tidak perlu membayar sewa tempat. Cukup menyediakan basko. Bakso yang awalnya Pak Budi jual dengan harga 10 Rp per porsi, dihargai 12 Rp oleh Aidan, dan pihak Green menjualnya dengan harga 15 Rp. Aidan memberlakukan sistem seperti itu agar Pak Budi tidak bingung dengan hasil. Berapa yang terjual langsung Aidan bayar. Pak Budi benar-benar sangat berterima kasih. Bagaimana tidak? Dulu dia harus berkeliling panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi bertemu dengan Aidan, Aidan memberikan tempat yang tak pernah Pak Budi impikan. Tanpa biaya. Bukan soal keuntungan. Aidan ingin membantu. Bukan memperkerjakan Pak Budi. Tapi kerja sama. Bagaimanapun Pak Budi sudah lanjut usia. Tak baik jika harus terus mendorong gerobaknya. Setiap kita punya cara tersendiri untuk membantu seseorang. Jangan pernah ragu melakukan hal baik walaupun kecil. Karena terkadang yang kecil itu berniat besar untuk orang lain. Ada ungkapan harta tak dibawa mati. Tapi itu salah. Sejatinya harta itu akan bisa kita bawa mati. Bagaimana caranya? Bersedekah. Menggunakan hartamu di jalan Allah. Menggunakan hartamu bermanfaat untuk yang membutuhkan. Itulah harta yang akan kita bawa mati. Gimana Pak penjualan hari ini? Tanya Aidan yang baru pulang dari kampus. Alhamdulillah. Mas berkat bantuan Mas Aidan, Mbak Syah dan semua yang ada di sini. Sempat keteter. Udah abis pun. Kurang nih Pak Budi buat baksonya, Arga bersuara. Gak apa-apa. Berarti itu jatah rezekinya. Besok bisa kita tambah lagi. Ujar Aidan sambil menepuk pundak Pak Budi memberikan semangat. Oh ya Nin. Menu Pak Budi sudah terterakan di sistem. Jangan lupa langsung dibayarkan. Biar Pak Budi bisa langsung belanja, tambah Aidan. Sip. Jawab Nina sambil mengacungkan dua jempolnya. Pak Budi kalau ada sisa sayur. Pokoknya keperluan dagang Pak Budi yang gak tahan lama. Simpan aja di kulkas ya. Tanya aja sama Angga. Saya masuk dulu. Baik Mas Aidan. Balas Pak Budi ramah. Nanti berjalannya waktu. Kita buat menu baru Pak. Kita kreasikan. Ujar Arga. Saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik. Harus Pak. Harus bisa saling membantu. Oh ya kapan-kapan ajak keluarga Bapak ke sini, ujar Nina. Ah, nanti malah ngerepotin. Akhir pekan biasanya rame Pak. Kan bisa bantu-bantu Bapak. Soal kita juga lagi cari pekerjaan baru. Belum dapat, balas Angga. Boleh-boleh. Nanti saya ajak anak saya yang SMA. Cewek apa cowok Pak? Tanya Arga. Kalau cewek lo mau apa? Tanya Angga. Dimaklumi Pak. Jomblo akut, timpa Nina. Ya elah. Sesama jomblo jangan saling menjatuhkan. Balas Arga. Gak apa-apa saling menjatuhkan. Siapa tahu nanti jatuhnya ke pelaminan. Ya kan Pak Budi? Hahaha. Ledek Angga. Selesai berbenah Pak Budi pun pulang. Karena harus segera belanja untuk persediaan besok. Syah. Pak Aidan udah pulang kayaknya tadi. Tanya Hanum memastikan. Gak ada jam lagi. Balas Syafira. Syah. Katanya ada rapat antar anggota BEM dari setiap kampus ya. Tanya Hari. Iya. Soal apa Syah? Tanya Risa. Demo di gedung DPRD. Jawab Syafira singkat. Soal apa Syah? Bahan pokok terus melonjak. Sedangkan pendapat tak naik-naik. Mencekik rakyat. Jawab Syafira. Wah berarti kamu ikutan dong. Tanya Bagas. Rapat pasti ikut tapi kalau terjun ke aksi demo gak jamin Mas Aidan akan izinkan atau tidak. Mahasiswa gak demo gak asik Syah. Balas Agung. Tuh mulut jangan lemes. Syah gak bisa main ikut aja. Kan udah punya suami. Ujar Hanum. Tiba-tiba notifikasi pesan di handphone Syafira berbunyi. My Hubi. Syah. Nanti kabarin kalau udah mau pulang. Syah ada rapat anggota BEM Mas. Mungkin agak telat pulangnya. Balas Syafira. My Hubi. Oke. Kabarin aja nanti ya. Siapa Syah? Tanya Hanum. My husband. Jawab Syafira singkat.
Tepat jam 2 siang para anggota BEM berkumpul. Membahas tentang agenda demo yang akan mereka langsungkan lusa. Bisa ikut Syah? Tanya Adrian. Ada rasa canggung tapi harus profesional. Tak akan mudah membuang rasa yang pernah ada, tapi harus bisa membuangnya. Diusahakan. Gak janji. Kenapa Syah? Pados gak ngizinin Syah? Tanya anggota BEM lainnya. Sebenarnya bukan soal dapat izin atau tidak. Tapi Syah dari dulu menang gak pernah ikut kegiatan seperti itu. Syah masak sekretaris BEM gak ikutan. Menyuarakan isi hati rakyat. Anggap aja Syah seorang sutradara. Gak pernah tampil di depan. Tapi hasil dapat dinikmati banyak orang, jawabnya santai. Sae si Syah. Bisa aja si Syah. Hidup di balik layar ya Syah. Begitulah kira-kira. Hehe, udah. Kembali ke pembahasan. Soal siap yang ikut gak jadi masalah. Yang penting kita ada yang mewakilikan, Adrian bersuara. 2 jam berlalu. Rapat pun ditutup karena sudah sore juga. Di kampus juga tinggal anak-anak BEM yang berkumpul. Syafira juga baru selesai dengan sholat asyarnya. Bergegas mengirimkan pesan untuk sang suami. Sambil menunggu Aidan datang Syafira pun berjalan menuju parkiran. Tapi tiba-tiba tangan ditarik oleh seseorang. Kak Bobby. Lepasin. Berusaha melepaskan genggaman Bobby. Ikut aku. Ujar Bobby dengan wajah yang sudah merah menahan marah. Bobby membawa Syafira ke belakang kampus. Yang memang sudah sepi. Lepasin Syah. Kak Bobby mau ngapain? Tanya Syafira sedikit takut. Karena dia tahu Bobby cukup nekat. Bobby melepaskan cengkramannya. Menatap Syafira dengan begitu tajam. Bobby yang beberapa pekan ini sedang cuti begitu mendengar kabar pernikahan Syafira. Emosi pun memuncak. Kenapa Syah? Kenapa kamu pilih dosen itu? Tanya Bobby dengan nada tinggi. Itu adalah pilihan Syah. Gak ada hubungannya dengan Kak Bobby. Bobby mencengangkan pundak Syafira. Entah setan apa yang merasukinya. Lepasin Kak. Gue cinta sama lo Syah. Lo milik gue. Gue udah coba ya baik sama lo. Kenapa malah milih dia? Bentak Bobby. Perasaan Kak Bobby itu urusan Kak Bobby. Gak ada hubungannya dengan Syah. Syah gak cinta sama Kak Bobby. Kak Bobby gak lebih dari kakak leting Syah. Jawab Syafira jujur. Dan kejujuran itu membuat kemarahan Bobby meningkat. Bobby melihat bibir ranum Syafira. Bukan polesan lipstik merah. Lipstik warna coklat yang tampak natural. Tapi tetap membuat Bobby ingin menerkamnya. Syafira sadar pada tatapan Bobby. Kak Bobby mau ngapain? Tanya Syafira. Bobby tersenyum miring. Bobby ingin melahap bibir Syafira tapi Syafira dengan cepat menutup mulutnya. Syafira berontak. Tak akan membiarkan laki-laki yang sudah seperti kesurupan ini melakukan hal senonoh kepadanya. Bob, lo mau ngapain? Bentak Adrian yang baru datang. Bobby mengalihkan pandangan ke arah suara. Dan itu tak disia-sia oleh Syafira untuk lepas dari cengkeraman Bobby. Tapi sayang baru berapa langkah. Bobby menarik tangan Syafira kembali. Lepasin Syah. Berontak Syafira. Bob lepasin Syah Bob. Bentak Adrian. Lo gila ya Bob. Bentak Boy. Dia wanita gue. Mau apa kalian? Lepasin Syah. Syafira terus berontak. Bob dia udah punya suami. Bentak Adrian. Gue gak peduli. Apa yang gue mau. Maka harus gue dapatkan. Lo mau apa Syah? Harta. Gue beri. Syah mau Kak Bobby lepasin Syah. Jangan gila Bob. Ujar Boy. Alah. Kalian itu munafik. Kalian juga suka kan sama Syafira. Kalian aja yang lemah. Mas. Lirih Syafira memanggil sang suami. Air matanya seakan mau tumpah. Lebih baik kalian pergi. Bentak Bobby. Giman kita mau pergi. Lo bakal ngelakuin hal nekat. Ingat Bob lo bisa kena masalah. Doni angkat bicara. Ada apa ini? Tanya seseorang dan ternyata itu Aidan. Dia baru sampai dan mencari sang istri tapi tak dia temukan. Dan mendengar keributan, membuatnya datang ke arah suara itu. Mas, tolong Syah. Terikat Syafira. Dan betapa kagetnya Aidan, sang istri dalam genggaman Bobby. Syah, melihat kedatangan Aidan Bobby dengan cepat mencengkeram leher Syafira dengan lengannya, membuat Syafira terjepit. Bobby, lepaskan istri saya.
bentak Aidan dengan marahnya. Bobby, lepaskan istri saya, bentak Aidan dengan marahnya. Bobby tersenyum miring, meremehkan kemarahan Aidan. Bapak tahu, sejak pertama kali Syafira masuk kampus ini saya sudah menyukainya. Bahkan berkali-kali saya nyatakan perasaan saya. Selalu dia tolak. Alasan fokus kuliah. Tapi apa? Saya yang duluan, Pak. Kenapa Bapak yang nikahi dia? Tanya Bobby penuh amarah dan lengannya mengapit leher Syafira, membuatnya tercekik. Bob, perasaan itu gak bisa dipaksa. Lo jangan sampai kehilangan akal. Itu bukan cinta, tapi ambisi. Lo terlalu terobsesi, Bob. Adrian mengingatkan. Gue gak peduli. Apa yang gue mau maka itu harus gue dapatkan. Tapi kenyataan dia istri saya, Bob. Kamu menyatakan perasaannya kamu untuk menjadikan dia pacarkan. Sedangkan saya menjadikan dia istri. Oke. Saya gak keberatan kalau harus menikahi dia sekarang juga. Lepasin. Pinta Syafira dengan nada serak. Lo gila, Bob. Saraf lo, Bob. Timpa boy. Uhuk. Uhuk. Syafira merasa sesak. Bobby semakin mencengkram lehernya. Kak Bobby lepasin Syah. Leher Syah sakit, dengan nada serak. Berapa mahar yang dia kasih Syah? Gue ganti. Bahkan gue bisa beli posisi dia saat ini. Aidan, Adrian dan Boy masih sibuk berdebat, sembari mengalihkan Bobby. Sedangkan Doni mundur perlahan, mengambil posisi mendekati Bobby. Bob, lo beneran cari masalah ya? Boy geram. Uhuk. Uhuk. Lagi-lagi Syafira merasa sesak. Lehernya benar-benar dicengkareng Bobby dengan kuat. Bob, lepasin Syafira. Dia bisa kehabisan napas. Ujar Aidan yang khawatir melihat wajah yang istri sudah merah menahan sesak. Bobby mundur perlahan. Menuju arah parkiran. Diikuti oleh para lelaki itu. Syafira berusaha menarik tangan Bobby. Tapi tak berhasil. Entah keberanian dari mana. Syafira menyikut perut Bobby, membuat Bobby meringis, dan merenggangkan cengkramannya. Dan di saat yang sama Doni menarik tangan Bobby dan dibawanya ke belakang. Syafira dengan cepat berlari ke arah Aidan, dan Aidan merangkul Syafira. Mas, Syah takut. Tak ada kata yang terucap dari bibir Aidan. Aidan hanya bisa merangkul istri nakalnya itu. Tangannya mengusap kepala Syafira, tapi matanya memandang Bobby dengan amarah. Sedangkan Doni berusaha melumpuhkan Bobby, dibantu oleh dua temannya. Doni membuat Bobby tersungkur dengan tangan Bobby yang ada di belakang dalam cengkraman Doni. Lo gak waras Bob. Kesal Adrian. Lo munafik Yan. Balas Bobby yang ditujukan untuk Adrian. Adrian dan yang lain hanya bisa menggeleng. Aidan sambil merangkul Syafira, menghubungi seseorang. Dan tak butuh waktu lama. Penjaga kampus dan dosen yang masih ada di kampus menuju taman belakang, mengangkang Bobby, membawa Bobby ke ruang senat. Aidan membawa Syafira ke ruangan. Syafira lebih banyak diam. Baru kali ini melihat aksi yang membuat benar-benar takut. Mana yang sakit? Aidan menyibakkan jilbab Syafira ke sisi kanan dan kiri. Ada memar di leher Syafira. Tapi rasanya rasa sakit itu tak sebanding dengan ketakutannya. Mas ke rumah kesehatan. Mau ambil salep dulu. Tapi tangan Aidan ditahannya. Syafira menggeleng. Syah mau pulang. Kita pulang. Tapi Mas harus selesaikan urusan dengan Bobby dulu. Kamu bisa istirahat di sini. Syah mau pulang sekarang. Aidan paham dengan permintaan Syafira. Ada trauma pastinya. Aidan menghubungi bagian senat. Meminta agar mereka menangani Bobby. Karena Syafira ingin pulang. Setelah menghubungi bagian senat, Aidan dan Syafira pun menuju parkiran. Dengan Aidan yang setia merangkul Syafira. Aidan segera melajukan mobilnya. Tangan kirinya terus menggenggam tangan Syafira. Sampai di rumahnya Syafira langsung berlari menuju kamar. Bunda heran. Karena Syafira tidak pernah seperti itu. Dan mereka pulang juga hampir maghrib. Kalian bertengkar? Tanya Bunda. Nanti Aidan ceritakan Bun. Aidan langsung menyusul Syafira. Dan sesampainya di kamar, tak terlihat Syafira. Sepertinya di kamar mandi. Guman Aidan. Tok, tok, tok. Syah, kamu di dalam. Tak ada jawaban. Syah, jangan buat Mas khawatir. Buka pintunya.
Masih tak ada jawaban. Syah, jawab Mas. Atau Mas dobrak pintunya. Tak lama kemudian Syafira keluar dengan handuk yang melilit tubuhnya. Syah, panggil Aidan khawatir. Mas buruan mandi. Nanti keburu waktu maghribnya habis, jawab Syafira dengan lembut. Nampak mata dan hidung yang merah karena selesai menangis. Entah apa yang terjadi. Tapi apa yang Syafira tunjukkan malah membuatnya khawatir. Tapi memang benar azan sudah berkumandang. Waktu sholat maghrib sudah tiba. Aidan pun mengikuti apa yang Syafira ucapkan. Dan mereka pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Syafira mencium tangan Aidan takzim. Dan Aidan mencium kening Syafira sangat lama. Ada senyum terukir di bibir Syafira. Nampak sendu. Jika marah, marahlah. Jika ingin menangis, menangislah. Jangan kamu tahan. Syafira tertunduk. Jangan kamu simpan sendiri Syah. Ada Mas. Aidan merangkul tubuh istrinya itu. Syafira menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Ada tangisan tak bersuara. Cukup lama Syafira menuangkan rasa sakitnya. Aidan masih setia dengan mengelus kepala Syafira. Memberikan kehangatan, kenyamanan. Syah jahat ya Mas? Tanyanya. Kenapa Syah tanya seperti itu? Tanya Aidan balik dengan mengangkat dagu Syafira. Dan kini mereka saling menatap. Nampak mata merah dan sedikit bengkak akibat dia menangis. Hidungnya pun merah. Kalau Syah orang baik, gak akan mungkin Kak Bobby seperti itu. Syah takut Mas. Gimana kalau ada yang berbuat seperti itu lagi? Atau Kak Bobby akan mengulangi hal itu? Bahkan tadi, ucapan terhenti. Tak sanggup bicara. Mengingat Bobby yang hampir saja menciumnya. Bahkan tadi apa Syah? Syafira menggeleng. Kalau kamu pendam yang ada kamu akan sakit sendiri Syah. Apa guna Mas di samping kamu? Huf. Hembusan napas Syafira yang terdengar begitu berat. Kalau tadi Kak Boy dan yang lain gak tepat waktu. Syah gak tahu Mas. Kak Bobby seakan mau memangsa Syah. Syah takut Mas. Dia mau mencium Syah. Hiks. Aidan paham sekarang. Karena memang saat kejadian itu Aidan belum ada di TKP. Aidan merangkul Syafira. Istri nakalnya itu pasti sangat takut. Syah. Setiap kita punya cara dalam menggambarkan cinta. Dan apa yang Bobby rasakan itu bukan cinta. Tapi obsesi. Dia terlalu terobsesi dengan kamu. Tapi Syah gak pernah sekalipun memberikan harapan. Bahkan semua yang menyatakan perasaannya nya tolak dengan baik-baik. Sepertinya Mas harus super ekstra dalam menjaga istri Mas ini. Banyak pengagumnya, goda Aidan sembari mencubit hidung Syafira. Berusaha mengalihkan pikiran Syafira. Mas Syah serius. Syah takut. Mas akan pastikan Bobby gak akan berbuat macam-macam. Sepertinya dia orang yang cukup berpengaruh. Bahkan dia bilang bisa beli posisi Mas. Mas gak takut. Mau dia bos beras. Atau bos cabai. Atau bos LPG. Mas ya. Syah udah takut gini. Malah bercanda. Mas cuma gak mau kamu berlarut-larut. Ada Mas. Ingat ada Mas. Aidan sadar tak mudah membuang rasa takut pada diri Syafira. Tapi dia gak akan biarkan hal itu terulang lagi. Dan Bobby akan dapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Kita makan ya. Mas lapar loh. Kita sholat isya aja dulu Mas. Pinta Syafira. Hati dan pikirannya mulai tenang. Ketenangan saat dalam dekapan sang suami.